Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5276. Kuil Kisia dibangun lebih dari 1500 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu dari 4 kuil Buddha terkenal di Tiongkok dan kuil paling terkenal di Aurosil dan bahkan seluruh provinsi. Maria ahli dalam kitab perubahan dan gosip, dan pada saat yang sama menghormati Buddha dan Taoisme. Dia kagum dengan kuil kuno dengan sejarah panjang ini. Ketika dia tiba di Zhongfeng tempat kuil Kisia berada, Claire dan Eline juga tiba tepat waktu. Sebenarnya mereka berdua sudah memarkirkan mobilnya, namun Eline masih kesulitan untuk berjalan. Jadi dengan dukungan Claire, dia menaiki tangga dengan kruk dan akhirnya mencapai kuil dengan susah payah. Karena hari kerja, tidak banyak peziarah dan wisatawan yang datang ke kuil pada pagi hari. Maria berjalan ke aula utama tetapi tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia mengeluarkan 3 batang dupa dari tas tangannya, menyalakannya, dan pergi keluar gerbang aula di depan pembakar dupa. Maria menaruh 3 batang dupa di dahinya dengan kedua tangan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara rendah. Para leluhur keluarga Lin ada di sini. Maria Lin, keturunan tidak berbakti dari keluarga Lin, datang untuk beribadah. Dan sekarang hanya aku yang tersisa dalam garis keturunan keluarga Lin. Setelah melewati banyak sekali kesulitan, tidak mudah bagi saya untuk bertahan hidup sampai hari ini. Kuharap kalian berdua tahu, jangan salahkan ayahku dan leluhur serta tetua lainnya karena gagal membiarkan keluarga Lin berkembang. Maria sedikit terkejut, lalu berkata lagi, mungkin, mereka ada di sana. Mereka sudah bertemu kalian berdua, dan menjelaskannya kepada kalian berdua secara langsung. Mata Maria sedikit merah saat dia mengatakan ini. Selama 600 tahun terakhir, nenek moyang keluarga Lin memang telah melalui masa-masa yang sangat sulit. Selama proses ini, terjadi banyak krisis bagi keluarga dan negara dan banyak perubahan situasi yang tiba-tiba. Banyak keluarga kaya dan terkenal di masa lalu yang menghentikan pewarisan mereka selama proses ini. Sampai hari ini, menurut Maria, dia memang sangat beruntung. Setelah hening sejenak, dia memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa. Kemudian menahan air matanya dan berbalik untuk memasuki aula utama. Di aula utama, patung Sakyamuni setinggi 10 meter berdiri di tengahnya. Di tanah di depan patung Buddha, ada 3 futon untuk peziarah beribadah. Ketika Maria masuk, peziarah di futon kiri baru saja bangun. Maka dia melangkah maju dan berlutut dengan hikmat di depan patung Buddha. Dengan kedua tangannya terlipat dan matanya sedikit terpejam, dan berkata dalam hati. Buddha di atas, murid Maria, memohon kepada Buddha untuk memberkati muridnya. Agar aku bisa membalas dendam atas pembunuhan ayahku seumur hidupku. Setelah murid itu membalas dendam, aku akan kembali ke kuil Kisia untuk mempersembahkan dupa dan membentuk kembali tubuh emasmu. Sama seperti Maria yang saleh saat membuat permohonan, Eline tertatih-tatih menuju istana Daxiong dengan dukungan Claire. Karena kaki kanan Eline patah, Claire menopangnya di sisi kanan. Saat ini, futon di tengah dan sisi kanan juga kosong. Jadi Claire berjalan ke depan untuk mendukung Eline. Eline memiliki gips di kaki kanannya, dan tidak mudah untuk berlutut. Jadi dia hanya meluruskan kaki kanannya ke belakang punggungnya, seperti seorang atlet yang mulai berlari, dan berlutut dengan satu kaki bersama kaki kirinya. Setelah itu, dia berkata dengan wajah saleh, Buddha, mohon pastikan untuk memberkati popularitas siaran langsung saya dalam 3 hari. Dan memberkati saya agar menghasilkan banyak uang dengan streaming langsung. Selain itu, tolong buka matamu dan lihatlah apa yang sedang dilakukan Horia si bau itu sekarang. Biarkan orang seperti ini berbalik, Tuhan memikul tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Perjalanan ke barat, mengatakan bahwa hubungan antara Buddha Surga Barat dan Kaisar Giok sangat baik. Saya harap Anda bisa mengingatkannya. Jika dia tidak membuka matanya, tolong ingatkan dia untuk membuka matanya. Maria berdoa dengan khusyuk, namun dia tidak menyangka seorang wanita di sampingnya akan berkata begitu banyak. Dan kata-kata itu menjadi semakin keterlaluan. Akhirnya, dia tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya. Melirik ke kanan, lalu melihat Eline bergumam dengan sungguh-sungguh di sana. Buddha, kau tidak tahu, Horia si jalang bau itu sama sekali tidak ada. Dialah yang mencoba menipuku. Claire tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ibunya saat ini. Dan mengingatkan dengan suara rendah sambil malu, Bu, apa yang ibu bicarakan di sini? Bab 5277. Elaine yang sedang berdoa tiba-tiba diganggu oleh putrinya, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Oh,
Aku mohon pada Sang Buddha untuk memberkatiku, apa sebenarnya yang sedang engkau lakukan padaku? Claire mengingatkan dengan suara pelan, bagaimana kamu bisa berbicara kepada Buddha seperti ini? Kamu bisa meminta uang jika kamu ingin meminta uang. Jika Sang Buddha benar-benar terwujud, dia secara alami akan membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Tapi kamu berbicara tentang apa yang Bibi lakukan di sini. Apakah kamu perlu meminta Buddha untuk menghukum orang lain? Benar sekali, kata Elaine dengan sangat serius, aku hanya ingin Sang Buddha menghukumnya dengan baik. Ada lebih dari 8 miliar orang di dunia, dan siapapun bisa menjadi kaya, kecuali Horiah. Setelah berbicara, Elaine berkata dengan sangat tegas, dikatakan bahwa Kaisar Giok bertanggung jawab atas wilayah kita, Horiah bisa menjadi kaya. Ini adalah kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja jika dia tidak secara aktif memperbaikinya. Saya harus meminta Tathagata Buddha untuk mengkritiknya. Claire menggosok pelipisnya, dan berkata tanpa daya, kita harus baik hati, kamu pikir kamu tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Di hadapan Sang Buddha, Anda memiliki hati yang salah, bagaimana Sang Buddha bisa memberkati orang-orang dengan hati yang buruk? Apa? Elaine tidak yakin, dan membalas, bukannya aku tidak menyukai orang lain. Tapi aku nggak suka Horiah. Kamu harus tahu, dia jahat banget. Claire berkata, dia melakukan hal buruk adalah urusannya, kamu tidak perlu mengatakannya di sini. Elaine mengerutkan bibirnya, jika kamu bertemu orang jahat dan hal buruk dalam hidupmu, kamu bisa menghubungi 110 untuk memanggil polisi. Apa salahnya aku bicara dengan Buddha? Buddha tidak sebaik polisi. Jika dia bahkan tidak memahami hal ini, dia tidak layak menjadi seorang Buddha. Claire tidak tahu bagaimana membantah omong kosong Elaine. Maria di sampingnya sudah tercengang. Meskipun dia memiliki banyak pengetahuan, dia hampir tidak pernah melihat wanita sebodoh Elaine, dan dia bahkan pergi ke kuil untuk berbicara omong kosong. Begitu teringat kata-kata penghinaan dan kemarahannya serta menyinggung Sang Buddha, Maria tak dapat menahan diri untuk berkata. Ada 3 racun dalam Buddhisme, yaitu keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Keserakahan adalah ketidakpuasan terhadap keinginan dan keserakahan yang tak terpuaskan. Kemarahan adalah mengeluh tentang status quo dan membenci orang lain. Orang bodoh, kebanyakan orang biasa memiliki salah satu dari 3 racun. Jarang sekali kita melihat seseorang yang melakukan 3 racun sekaligus dalam beberapa kata. Sang Buddha memiliki roh, bagaimana dia bisa memberkati mereka yang memiliki ketiga racun itu? Elaine tertegun dan linglung, melihat ke samping ke arah Maria, melihatnya menggenggam tangannya, dan menutup matanya sedikit. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, "Hei, apakah kamu sedang membicarakan aku?" Maria membuka matanya, dan menatap Elaine, ia berkata dengan tenang, "Maaf, aku hanya bergumam introspeksi di depan Sang Buddha. Aku mungkin telah mengganggumu. Mohon maafkan aku." Setelah selesai berbicara, Maria berdiri, menatap patung Buddha dengan penuh hikmat, lalu berbalik untuk pergi. "Hei, jangan pergi kalau kau mampu." Elaine masih ingin membujuknya, tapi dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Ia ingin menyusul dan berdebat, tetapi merasa itu tidak realistis. Lagi pula, kaki kanannya masih menendang-nendang di belakangnya. Ia berpikir, jika ia ingin bangun, ia harus bergantung pada bantuan putrinya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerah dengan penuh kebencian. Claire berkata saat itu, "Bu, kurasa gadis kecil itu benar. Ibu begitu serakah dan bodoh di hadapan Sang Buddha. Aku tidak melihat ketulusan sedikit pun. Mustahil bagi Sang Buddha untuk memberkati ibu." Karena mengira putrinya tidak akan menolongnya, dia pun mengerucutkan bibirnya dan bergumam, "Hentikan, kalau tidak memberkati, aku akan jatuh." Sepertinya seluruh dunia tidak punya tempat untuk membuat permohonan tanpa Buddha. Biar menantu saya yang baik hati itu yang mengatur Feng Shui untuk saya saat saya pulang nanti. Kalau peruntungan Feng Shui-nya bagus, sumber kekayaan ini tak terbendung. Artinya, sisi timur tak cerah dan sisi barat cerah, dan ibumu selalu punya solusi. Setelah selesai bicara, Elaine berkata dengan ekspresi kesal, "Aduh, mana mungkin aku tidak mengharapkannya. Kalau aku memikirkannya lebih awal, aku tidak akan datang ke sini." Setelah berkata demikian, dia menatap Claire lagi dan berkata, "Claire, bawa ibu pulang, aku akan menemukan menantu laki-lakiku yang baik." Claire berkata tanpa daya, "Bu, jangan ganggu Charlie." Perkataan Claire membuat Maria yang sudah berjalan menuju pintu tiba-tiba terkejut. Dia bergumam dalam hatinya, "Charlie lagi?
Aku sudah 2 hari di Aurose Hill. Dan aku tidak bisa lepas dari Charlie setiap hari. Apa itu alasanku menjalin hubungan dengannya? Lalu siapa menantu perempuan kasar tadi? Charlie Wade? Mungkinkah Charlie Wade dari keluarga Ascliffe Wade yang sedang kucari? Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melihat ke arah Claire, dan berkata dalam hatinya, wanita muda ini terlihat seusia dengan Charlie. Lagi pula, tidak banyak orang yang namanya sama dengan Charlie, dan bahkan lebih sedikit lagi yang seumuran. Mungkinkah Charlie yang kucari sudah menikah? Wanita di depanku ini istrinya? Kurasa usianya hampir sama dengan Charlie, penampilan dan temperamennya lumayan, dan dia bisa dibilang satu dari sejuta, tapi ibunya benar-benar luar biasa. Bukannya aku tidak pernah melihat wanita-wanita kasar itu, dia adalah wanita licik yang tidak berani berhenti bertindak liar di kuil. Dia benar-benar tidak takut. Status Charlie dianggap terkemuka, dan kekuatan pribadinya tak tertandingi. Mengapa ada ibu mertua yang begitu vulgar? Aneh sekali. Claire tidak menyadari bahwa di luar gerbang kuil, gadis cantik itu sedang memandang dirinya dan ibunya Elaine. Dia sibuk mencoba membujuk Elaine agar mengurungkan niatnya meminta Charlie menunjukkan Feng Shui padanya. Karena Elaine menganggapnya biasa saja dan berkata, Charlie menantuku. Dia bisa membantu banyak orang dengan Feng Shui, apa dia tidak bisa membantu ibu mertuanya? Claire menghela napas dan berkata, oh, Bu, ibu tidak memberitahuku? Apa Charlie tidak tahu tentang ini? Lagi pula, hal-hal seperti Feng Shui seharusnya sangat makroskopis. Ini memecahkan masalah besar pada tingkat makroskopis. Jelas tidak ada cara untuk membuatnya sangat konkret. Jadi bagaimana kamu bisa mengendalikan popularitas ruang siaran langsungmu? Hah? Konsumsi bahan bakar mobil kita sangat tinggi. Bisakah kita minta Charlie menunjukkan Feng Shui kepadamu, dan konsumsi bahan bakarnya bisa dikurangi? Itu sama sekali tidak realistis. Benar? Kata Elaine dengan lesu. Lupakan saja, aku sudah membawa semua barang yang seharusnya kubawa kepada Sang Buddha hari ini, dan itu tergantung pada apakah Sang Buddha akan menghormatiku. Sungguh sial, jika beliau tidak mendengarkanku, maka aku tidak akan pernah datang kepadanya lagi. Saat dia berbicara, Elaine tiba-tiba menyadari dan bertanya kepada Claire dengan suara rendah, apakah menurutmu Sang Buddha pertama kali menerima Horyakian dan masih mempertimbangkan nama Elaine MA? Bab 5278. Kepala Claire sebesar ember, dan dia segera membantunya berdiri, lalu berbisik kepada Sang Buddha. Buddha, maafkan aku. Aku tidak punya alasan, mohon maafkan aku. Mengatakan bahwa dia buru-buru membantu Elaine keluar. Elaine tidak punya pilihan selain mengikuti Claire dan tertatih-tatih keluar. Ketika ibu dan putranya keluar dari aula, Maria telah menghilang. Elaine awalnya ingin mencarinya untuk bertengkar dengannya. Namun, ia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, jadi ia hanya bisa mengikuti Claire. Keluar dari kuil, siap menuruni gunung. Dan ketika mereka mulai menuruni gunung, Maria muncul tidak jauh di belakang mereka lagi. Diam-diam memperhatikan punggung mereka, lalu melihat ke telepon genggamnya. Di telepon, ada foto Claire membantu Elaine keluar dari gerbang kuil, yang diambil secara diam-diam oleh Maria yang bersembunyi di balik kerumunan tadi. Kemudian, dia mengirim foto ini ke Eden, dan mengirim pesan lain. Tuan San, cari cara untuk membantu saya memeriksa ibu dan anak ini, saya ingin semua informasi mereka. Meskipun informasi tentang Claire dan Elaine belum dienkripsi, tidak mudah bagi Eden untuk mengetahui semua identitas keduanya melalui foto candid. Setidaknya masih sulit untuk mengetahuinya dalam waktu singkat. Jadi, Eden menelepon Maria dan melaporkan melalui telepon. Nona, apakah Anda punya informasi lain tentang kedua orang ini? Kalau Anda punya informasi lain, akan relatif lebih mudah untuk menyelidikinya. Maria berpikir sejenak dan berkata, saya tidak punya informasi apapun di sini. Gadis itu mungkin istri Charlie, tetapi informasi Charlie dienkripsi. Kami tidak tahu nomor identitas Charlie saat ini. Ethan menjawab, karena informasi Charlie dienkripsi, kami akan menggunakan Charlie sebagai titik masuk. Bahkan jika kami menyebutkan semua informasi relevan tentang wanita yang menikahi Charlie, tidak akan ada orang yang Anda cari. Ethan kemudian berkata, tapi dengan foto yang kamu kirim, kita bisa coba menggunakan sistem perbandingan potret untuk menjalankannya terlebih dahulu. Tapi karena sudut fotonya tidak standar, jadi kalau kamu memasukkannya ke dalam sistem untuk perbandingan fuzzy, setidaknya akan ditemukan ribuan orang yang mirip, lalu kamu bisa membandingkan hasilnya secara manual. Maria memikirkan sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, meskipun aku tidak tahu informasi tentang mereka berdua.
Saya mendengar mereka menyebut seorang perempuan bernama Horiah. Gadis muda ini memanggil Horiah bibinya. Horiah pasti ada di sana. Usianya di atas 50 tahun. Dengan cara ini, kalian tidak perlu lagi mencari foto-fotonya. Pertama-tama, bantu aku mencari tahu semua wanita di Auros Hill bernama Horiah yang berusia di atas 45 tahun dan di bawah 65 tahun. Periksa hubungan sosial Horiah untuk melihat apakah ada yang cocok dengan kedua orang ini. Satu tangan mungkin cukup bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Oke. Eden berkata tanpa ragu. Nona, jangan khawatir, saya akan mengaturnya sekarang. Sebelumnya, Maria hanya memberikan foto Claire dan Elaine kepada Eden tetapi tidak mempunyai informasi lainnya. Sehingga butuh waktu setidaknya beberapa hari atau bahkan puluhan hari untuk menemukan seseorang. Namun berkat petunjuk Horiah, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Seperti yang dikatakan Maria, tidak banyak orang yang bermarga kian, dan hanya ada lebih dari 30 orang yang nama depannya diucapkan Horiah di Auros Hill. Selain itu, rentang usia Horiah ini bervariasi. Ada yang berusia beberapa tahun hingga lebih dari 70 tahun. Kemudian disaring lagi yang belum mencapai umur yang disyaratkan Maria, dan yang memenuhi syarat hanya 4 orang. Terlalu mudah untuk memeriksa hubungan sosial antara ketiga orang ini. Mereka semua adalah orang biasa tanpa informasi tersembunyi. Cukup klik hubungan sosialnya di sistem, dan sistem akan langsung membuat tabel pohon, yang mencantumkan dan menampilkan ketiga generasi kerabat sedarahnya. Karena gadis muda yang ingin diselidiki Maria bernama Bibi Horiah, Eden terlebih dahulu menyelidiki hubungan darah ketiga Horiah untuk mengetahui siapa yang memiliki saudara ipar, dan ada seorang anak perempuan dalam keluarga saudara ipar tersebut. Yang pertama, Horiah, berusia 62 tahun. Meskipun sudah menikah dan membesarkan 2 anak, suaminya tidak memiliki adik laki-laki di rumah, hanya seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Horiah yang kedua, berusia 49 tahun, sudah menikah dan memiliki seorang putra. Meskipun suaminya memiliki seorang adik laki-laki, adik laki-lakinya memiliki 2 putra dan tidak memiliki seorang putri. Jadi apa yang dikatakan Maria tidak sesuai dengan situasinya. Horiah yang ketiga, berusia 55 tahun, menikah 33 tahun yang lalu dan melahirkan sepasang putra kembar. Sang suami memiliki 2 adik laki-laki, yang keduanya memiliki putri. Eden mendapatkan informasi tentang kedua putri tersebut. Setelah mengunggah pesan tersebut, ia menemukan bahwa foto tersebut tidak sesuai dengan yang dikirim Maria. Kemudian Horiah keempat muncul ke permukaan. Horiah ini, yang tahun ini berusia 55 tahun, menikah dengan seorang pria bernama Noah Wilson 31 tahun yang lalu, melahirkan seorang putra 30 tahun yang lalu, dan melahirkan seorang putri 27 tahun yang lalu. Dan Noah memiliki adik laki-laki bernama Jacob Wilson. Jacob menikahi seorang wanita bernama Elaine MA 29 tahun yang lalu dan melahirkan seorang putri bernama Claire Wilson 28 tahun yang lalu. Dengan cara ini, pada dasarnya konsisten dengan nama, rentang usia, dan kekerabatan karakter yang disebutkan oleh Maria. Setelah itu, Eden memeriksa informasi berkas Elaine dan Claire, melihat foto identitas mereka, dan membandingkannya dengan foto yang dikirim Maria. Dia langsung mengonfirmasi bahwa kedua orang ini adalah orang yang diminta Maria untuk diselidikinya. Ketika Maria kembali ke Villa Zijin, Eden sudah mendapatkan semua informasi tentang kedua orang ini. Ketika melihat Maria, ia dengan hormat berkata, "Nona, kebetulan sekali Anda kembali. Saya sudah memeriksa kedua orang yang Anda minta. Informasinya ada di sini." Maria dengan gembira bertanya, "Secepat itu? Tunjukkan padaku." Eden menyerahkan telepon itu kepada Maria dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Nona, silakan lihat." Maria melirik foto Elaine. Foto ini ditinggalkan Elaine saat ia mengganti kartu identitasnya beberapa tahun lalu. Meskipun dia lebih muda dari sekarang, fitur wajahnya tidak banyak berubah, jadi Maria mengenalinya sekilas. Dan berkata sambil tersenyum, "Benar. Dialah orang yang kucari." Berbicara, dia tidak melihat informasi Elaine lagi tetapi langsung melihat kolom Claire. Sambil melihatnya, dia berkata, "Ini menunjukkan Claire sudah menikah. Bolehkah saya menggunakannya untuk mencari informasi tentang suaminya?" "Ya." Eden buru-buru berkata, "Tapi aku belum menghubungi info Claire tadi." "Tunggu sebentar." Maria mengembalikan telepon itu kepadanya, dan Eden bertanya tentang pasangan Claire dalam perangkat lunak khusus itu. Dan informasi ini adalah identitas Charlie di Auros Hill. Meskipun identitasnya pada tingkat ini telah dienkripsi, menurut logika enkripsi. Begitu seseorang memeriksanya dari level Claire,
Otoritas jalan ini tidak lagi diblokir. Jadi Eden dapat dengan mudah memeriksa level Charlie saat ini. Informasi tentang identitas. Dan alasan mengapa Leon meninggalkan saluran ini setelah Charlie dan Claire menikah adalah karena dia takut Claire akan menemukan sesuatu ketika mereka membeli rumah, mendapatkan pinjaman, atau melakukan aktivitas sosial lainnya yang memerlukan akses ke berkas data. Terlebih lagi, Leon juga percaya bahwa jika seseorang ingin menyelidiki Charlie dan mencari tahu tentang Claire, tidak perlu menyembunyikan identitas Charlie di Aurous Hill. Lagi pula, Claire adalah identitasnya saat ini. Jika menyembunyikannya dengan sengaja, itu akan merugikan diri sendiri. Maria melihat informasi identitas Charlie ini, dan berkata dengan gembira, pekerjaan awal untuk menemukan Charlie telah selesai, aku benar-benar tidak menyangka akan berjalan semulus ini. Setelah itu, ia tak kuasa menahan desahan. Orang yang menyembunyikan identitasnya sungguh cerdas, dan tekniknya canggih dan logis. Setelah Charlie menghilang, ia bahkan mengatur agar Charlie masuk ke panti asuhan, dan mengulanginya lagi atas nama panti asuhan. Identitas baru. Dia bisa membuat begitu banyak artikel di panti asuhan, yang membuktikan bahwa panti asuhan harus berada di bawah kendalinya sepenuhnya, dan kemungkinan besar semua staf panti asuhan berada di bawah komandonya. Maria mendesah, pantas saja banyak orang mencari Charlie dari Aurous Hill, dan mereka tidak dapat menemukannya setelah 20 tahun mencari. Ternyata dia bersembunyi di Aurous Hill selama ini. Dan dia disembunyikan dengan sempurna oleh panti asuhan khusus. Metode ini telah dengan sempurna menipu siapapun yang ingin menemukan Charlie. Eden berkata sambil tersenyum, Nona, pedagang ini memang sangat berkuasa, tapi dia tetap gagal menipu Anda. Anda baru datang ke Aurous Hill selama 2 hari. Hari ini, semua informasi yang ingin Anda selidiki sudah terungkap, dan dengan segala hormat, saya belum pernah melihat orang yang lebih pintar dari Anda, Nona. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, alasan mengapa aku bisa menemukan Charlie dengan cepat, kepintaran pribadiku hanya bisa mencapai sepertiga maksimalnya. Sepertiga lainnya adalah karena kesalahan penilaian Charlie terhadapku di Norwegia, dan sepertiga sisanya adalah karena keberuntungan. Jika saya tidak tahu siapa nama Charlie Wade, jika saya hanya mengandalkan satu kesempatan, saya mungkin tidak dapat menemukannya dalam 20 tahun. Jika aku tidak datang ke Universitas Aurous Hill pada hari pertama, aku hanya kebetulan melihatnya. Aku khawatir aku harus mencari informasi identitas Claudia di Aurous Hill untuk waktu yang lama. Jika saya tidak bertemu dengan istri dan ibu mertuanya hari ini, saya tidak akan bisa mengetahui informasi identitasnya saat ini secepat ini. Bab 5279. Melalui Claire dan Elaine, dia mengetahui semua informasi tentang identitas ganda Charlie, yang tentu saja membuat Maria sangat gembira. Dia merasa bahwa ketika dia datang ke Aurous Hill kali ini, tampaknya ada bantuan dari surga dalam kegelapan, membuat segalanya sangat lancar. Namun, dia tidak berniat mendekati ibu dan anak itu, apalagi Charlie. Dia merasa bahwa dia harus tetap berpegang pada rencananya kemarin dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menghubungi Charlie sampai setelah sekolah dimulai dan dia berteman dengan Claudia. Saat ini, Charlie tidak tahu bahwa gadis kecil yang secara tidak sengaja diselamatkan di Norwegia sudah memeriksa semua informasi tentang kedua identitasnya. Saat ini, Ishak meneleponnya dan berkata dengan hormat di telepon, Guru, saya sudah mengonfirmasinya dengan Guru Joseph. Wanita tua yang Anda cari baru saja kembali ke Shunan bersama putranya beberapa waktu lalu. Saya sudah mendapatkan alamat spesifik kampung halamannya di pedesaan. Kapan kamu berencana pergi ke sana? Charlie berkata tanpa ragu. Secepatnya, itu akan dilakukan sebelum pernikahan ZYNN. Kemudian Charlie berkata lagi, kamu atur pesawatnya, kita akan berangkat besok pagi, dan kamu akan menemaniku. Ishak langsung setuju. Baiklah Tuan Muda, saya akan mengatur pesawat dan kendaraan setelah tiba sekarang. Karena wanita tua itu tinggal di pegunungan, kita harus terbang ke Zunhuai terlebih dahulu. Lalu berkendara dari Zunhuai ke Shunan, dan setelah pesawat mendarat, masih ada sekitar 4 jam perjalanan. Oke. Charlie menjawab, dan berkata, kamu atur seseorang untuk pergi ke Shudu hari ini, dan beli 1 set dari 3 teratas villa kecil bekas yang lebih dekat dengan rumah sakit dan lebih populer. Lalu di dekat villa, beli rumah depan yang cocok untuk buka toko swalayan kecil. Tulang burung phoenix yang diberikan wanita tua itu kepada Charlie merupakan harta yang tak ternilai baginya. Tidak hanya membantunya memurnikan 20 pil perombakan, tetapi sisanya akan sangat berguna di masa mendatang. Oleh karena itu, dia pun sangat berterima kasih kepada wanita tua itu. Meskipun dia berada di Meksiko dan menyelamatkan nyawa wanita tua itu serta nyawa putranya,
dia masih merasa berutang budi kepada wanita tua itu. Ketika dia pergi menemui wanita tua itu kali ini, selain memenuhi janjinya hari itu, ia juga berharap dapat memberikan wanita tua dan putranya kehidupan yang stabil selama sisa hidup mereka. Shudu adalah ibu kota provinsi Sichuan dan Shudu, dan juga merupakan kota yang paling berkembang di wilayah tersebut. Orang lanjut usia tinggal di pegunungan, tidak hanya dalam kondisi yang buruk, tetapi juga di masa depan, seiring bertambahnya usia, pasti akan ada banyak ketidaknyamanan. Oleh karena itu, Charlie berencana untuk meminta Ishak mengatur seseorang untuk membeli villa kecil yang nyaman di Shudu terlebih dahulu, sebuah rumah depan. Meskipun anak perempuan tua itu tidak memiliki keterampilan, dia bahkan melakukan perjalanan ribuan mil ke Meksiko untuk menjadi seorang pelaut. Agar wanita tua itu bisa hidup dengan baik. Meskipun dia tertipu, itu juga dapat membuktikan bahwa dia memang bersedia menanggung kesulitan dan bekerja keras. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia dapat membuka supermarket kecil tepat di depan rumahnya di masa depan. Membuka supermarket kecil sekarang tidak menghasilkan banyak uang. Namun keuntungannya adalah prosesnya sederhana dan ambang batasnya rendah. Dan jika bagian depannya milik Anda sendiri, pada dasarnya Anda dapat memperoleh keuntungan tetap tanpa kehilangan uang. Ketika Ishak mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, "Baiklah Tuan Muda. Kalau begitu, aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana terlebih dahulu, dan mencoba menyelesaikannya sebelum kita bertemu wanita tua itu besok." Bab 5280. Charlie bersenandung, memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ya, kirimkan saya salinan informasi dan latar belakang wanita tua itu, dan saya akan memeriksanya terlebih dahulu." "Baik, Tuan," kata Ishak tanpa berpikir, "saya akan segera mengirimkannya ke WeChat Anda." Setelah menutup telepon, Ishak mengirim berkas informasi itu kepada Charlie. Setelah Charlie mencarinya, dia menemukan bahwa latar belakang wanita tua itu sangat sederhana. Tetapi tampaknya ada sesuatu yang luar biasa tentang hal itu. Wanita tua itu lahir di daerah pegunungan Shu Selatan, dan tumbuh di daerah pegunungan Shu Selatan. Dia bahkan tidak menikah jauh dari sana, tetapi menikah dengan seorang pemuda dari desa yang sama. Dalam 50 tahun berikutnya, dia jarang meninggalkan desa pegunungan kecil ini dengan kemungkinan tinggi, karena dia adalah penduduk tetap keluarga itu dalam setiap sensus, dan itu ditandai dengan jelas pada informasi bahwa dia bekerja sama dengan sensus. Dan desa itu, pada masa kejayaannya, hanya memiliki sekitar 40 rumah tangga dengan lebih dari 300 orang. Namun kini, kehilangan populasi sudah serius, dan hanya belasan rumah tangga dengan lebih dari 40 orang yang masih tinggal di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang setengah baya dan lansia. Dari sudut pandang ini, perempuan tua itu seharusnya menjadi orang tua paling biasa yang tertinggal di desa pegunungan, menjalani kehidupan yang tidak bisa lebih sederhana dan biasa-biasa saja. Terlebih lagi, Charlie masih ingat ketika dia bertemu wanita tua itu di penjara bawah tanah di Meksiko. Dia pernah menceritakan kepadanya tentang asal-usul gelang tulang Phoenix. Nenek moyangnya adalah tabib terkenal pada masa dinasti Tang, dan tulang burung Phoenix diwariskan turun-temurun oleh nenek moyangnya. Sayangnya, meskipun keluarganya mewariskan tulang Phoenix, warisan keterampilan medis terputus selama pemberontakan Anshi. Mudah untuk mewariskan suatu hal, tetapi sulit untuk mewariskan suatu keterampilan. Pewarisan yang pertama hanya perlu menyerahkan hal tersebut kepada generasi berikutnya. Sementara yang terakhir perlu mengajarkan kepada generasi berikutnya apa yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Meski keduanya adalah sahabat, namun yang pertama mungkin hanya bertahan sedetik, namun yang kedua mungkin bertahan seumur hidup. Terlebih lagi, meskipun wanita tua itu hanya menjelaskan secara singkat asal-usul tulang Phoenix hari itu. Hal ini dapat membuktikan bahwa keluarga wanita tua tersebut telah diwariskan secara tertib sejak 1.500 tahun yang lalu. Hal ini sangat langka. Dengan kata lain, selama lebih dari 1.000 tahun masyarakat feodal yang penuh gejolak, keteraturan pewarisan keluarga masih dapat terjamin, membuktikan bahwa keluarga tersebut sangat kokoh. Mereka yang tidak cukup kuat, bahkan jika mereka dapat bertahan hidup dari segala macam bencana, sulit untuk menjamin keberlangsungan warisan keluarga. Misalnya, setelah terjadi kekacauan, hanya seorang anak yang tersisa dalam keluarga. Seseorang diadopsi dan dibesarkan dan diberi nama keluarga baru dan nama baru. Dalam hal ini, jika dia masih bisa mengingat nama belakang aslinya. Ini sudah sangat jarang. Biarkan dia mengingat informasi dasar tentang leluhurnya dan seluruh keluarganya. Inti persoalan pewarisan benar-benar konyol. Namun jika kekuatannya cukup kuat, maka akan berbeda.
Bahkan jika hanya ada satu anak yang meninggal dalam kekacauan itu. Namun keluarga tersebut memiliki harta warisan, emas dan perak, koleksi buku, dan silsilah keluarga, ditambah bantuan kerabat dengan nama keluarga asing. Anak ini akan tumbuh dewasa. Ratu masih bisa mewariskan keluarganya. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak mesti berarti memiliki cukup uang dan status sosial. Ini juga bisa menjadi kemampuan khusus. Jika suatu keahlian tertentu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, agar setiap generasi dapat memiliki cukup makanan, maka ada kemungkinan besar makanan tersebut dapat diwariskan selamanya. Namun, wanita tua itu pernah berkata bahwa keterampilan medis nenek moyang mereka telah lama rusak. Jadi mungkin saja nenek moyangnya memiliki kemampuan luar biasa lainnya.